apa nih Ustaz? Makanya disuruh infak dan sedekah dimaksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aku disuruh satu. Saya satu. Bapak, tadi dah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama kali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini, saat ini kita masih bisa membawa jasad ini untuk menjalankan ibadah. Ya Allah, saudara Hawa tidak bisa membawa jasadnya. Allah barangkali ke kuburan, Allah barangkali ke rumah sakit. Itu mulai masih tersadar masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Rezeki kita yang sakit mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah. Urusan kita yang sulit mudah-mudahan diperlengkap oleh Allah. Kita sedang berjuang untuk keluarga kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Abrar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini berhubung karena kita akan mengadakan hari raya Idul Adha. Arti Idul itu artinya kembali, Adha akad Idul Adha artinya menyembelih hewan. Jadi untuk lebih dalamnya mengenal tentang Idul Adha ini, kajian awal ini hikmah tentang Idul Adha dan keutamaannya. Jadi bapak-bapak rahimahullah, kalau ditanya tentang hikmah, hikmah itu adalah kelebihan yang tersimpan, kelebihan yang luar biasa yang tersimpan di dalam penyembelihan kurban tersebut. Jadi kalau tahu bahwa maka sejarah Idul Adha artinya menyembelih Adha hewan, menyembelih sifat-sifat kehewanan itu, sifat-sifat kebinatangan awak, sifat-sifat yang tidak peduli kepada fakir miskin yang tidak pernah makan. Inyo makannya pada country jauh, supaya kita mereka dengan hari raya kurban tersebut mereka merasakan manis enaknya dari kurban. Maka dikatakan kurban itu juga berarti atau
dengan makna qoroba yang kurban, artinya dekat dan mendekatkan diri. Kasih awak mendekatkan diri. Untuk sia didekatkan, mendekatkan diri kepada Allah. Agora sojo pareso tatanam yang awak. Ada rasa bersyukur kepada Allah. Ada rasa kebersamaan kepada sesama manusia. Yang tak gasul kebersamaan, yang tak peduli dengan saudara awak, umpamanya sanang sama dinikmati, sakit sama dirasui. Sama pun tak peduli. Bahas supaya berkumpul masjid sama-sama. Supaya orang muda, tua, gero, baik udan di tangga dipersatukan di masjid. Disertai sifat-sifat yang diri bersombong, yang tidak mampu masyarakat, yang tidak mampu berinfak, yang tidak pernah menjadi masjid. Ya tak? Kalau hari kurban itu yang biasanya nak biasa ke masjid, baik yang beriman, muda, atas satu menurut, mansai. Di situ diuji pula kejujuran awak. Kalau ada yang tak jujur, biasanya nak kapal jauhin nak hilang. Dan dagang hilang tanpa sepengetahuan kepanitiaan itu. Nah, di sini adalah dites, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari kurban dan Idul Adha itu artinya adalah jembatan untuk menyembelih sifat-sifat keruanan nama, sifat yang dapat tidak berfungsi akal pikiran awak, rasa di paris awak. Di sana dimusik, disembelih, buruk, duluan dalam buruk. Dan korban itu adalah merupakan jembatan supaya saudara-saudara waktu yang tidak pernah untuk terjatuh hatinya, kepeduliannya terhadap saudara terjatuh hatinya. Ada rasa syukur kepada Allah SWT. Dan kenikmatan kurban itu adalah dengan kebersamaan. Di situ akan muncul. Jadi ibu bapak-bapak Allah, dalam hakikat kurban dan Idul Adha itu tertancap juga nilai spiritual untuk mengingat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dalam surat Al-An'am ada kata firman Allah di sana, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta. Untuk mengingat peristiwa Nabi Ibrahim itu Bapak, dengan kita ulangi peristiwa sejarah kurban itu. Kalau tidak ada penyembelihan kurban itu dikatakan awak jo sejarah Nabi Ibrahim Ismail dong. Iya dah boleh. Oh iya dah. Kalau tidak ada peristiwa sunnah kurban itu berlanjut, tentu awak tidak akan jo peristiwa besar pengorbanan Nabi Ibrahim. Beliau lebih mau mengorbankan anaknya sendiri disembelih karena sholati wa nusuki, ibadahku, hidup dan matiku untuk menyadarkan awak, mendekatkan diri kepada Allah, yang supaya di sana tertancap nilai-nilai spiritual bahwa semua itu harta yang kita miliki itu akan berasal dari titipan Allah yang dititipkan kepada kita. Nah, peristiwa penyembelihan kurban ini terkandung juga nilai spiritual, nilai ilmu ketuhanan, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah untuk bahwa kita rela mengorbankan harta kita apapun demi cinta kepada Allah. Tertancap di sana nilai cintailah sesuatu itu selain memiliki cinta kepada Allah. Boleh orang mencintai harta, boleh kita mencintai istri, boleh kita mencintai semuanya itu, tetapi jangan cinta kepada Allah. Kalau lebih awak cinta kepada istri, lebih awak cinta kepada harta, lebih cinta kepada rumah daripada
kandang padi panjang bala dalam barangmu, kok boleh berkandang hati kata Allah Ta'ala. Dalam saksi Jumat Tuhan bisa menggempatkan hari kalau dia berkehendak kepada janji Pak, supaya musibah itu dari jauh dari awak dakik diri kepada Allah. Masih awak diri awak keluarga awak kalau dakik diri kepada Allah, dunia itu malu dan isinya, rindu dengan hambanya, malu memuntahkan isinya gunung, malu angin topan memperlihatkan kekuatan yang menghempaskan rumah, malu tanaman yang indah, pegunungan membanjiri mengeluarkan lahannya karena cintanya kepada manusia yang taat kepada Allah. Jadi ibu bapak-bapak rahimahullah, di dalam peristiwa penyembelihan kurban itu tertanam adalah tauhid uluhiyah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Allah mau merindukan tanah. Lah sampai mempanjangnya beridonya manubuana, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Alunnya dapat ala daik itu baru dapat. Setelah dapat diuji oleh Allah dengan sebuah mimpi. Sembelilah anak engkau kalau engkau patuh kepada hamba. Kata Allah, buktikan bahwa engkau betul-betul taat kepada Allah, kepada Sang Pencipta engkau. Sampai satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi Nabi Ibrahim setelah dapat perintah dari Allah satu kali, dua kali, dia tidak langsung menyembelih menggorok leher Nabi Ismail alaihissalam anak. Tetapi beliau ajak Nabi Ismail alaihissalam bermusyawarah. Jadi peristiwa dari spiritual hikmah dari pengorbanan Idul Adha itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu bersama keluarga, bersama pengurus masjid dan pengurus organisasi kemasyarakatan Persatuan Majelis Taklim, hendaklah terlebih dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim wa amruhum syura bainakum. Apa itu Bapak? Segala suatu keputusan hendaklah bermusyawarah dulu. Jadi awak kok memutuskan panitia korban, kok menunjuk sesuatu, kalau ingin raja hasilnya adalah senang dengan suka, saling beri-beri oleh Allah. Itu diajarkan Nabi Ibrahim dalam peristiwa penyembelihan kurban tersebut. Dia ajarnya anaknya musyawarah, wahai anakku Ismail, sekarang engkau telah mulai membesar, baru mencium rasanya sayang anak dulu. Kalau tiba mimpi, bagi kira kalau ibu boleh tambah menyembelih anak surang datang dari Tuhan. Ambo sibuk Pak sebagai orang-orang yang berusaha taat pada Allah masih berpikir panjang Pak. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ajak musyawarah, kiranya anaknya kubuk Pak Nabi Ibrahim alaihissalam kok iyo sakatu dengan Nabi Ibrahim. Kalau memang itu adalah perintah Tuhan, sami'na wa ata'na ya Aba, ya Abi, aku akan taat dan patuh kepadamu. Sata'iyuni, dan aku akan patuh kepadamu. Lakukan penyembelihan itu segera. Disuruh oleh Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau anak tipu mimpi perintah dari Tuhan, andaikan dibawakan kepada kita seorang hamba, kira-kira disuruh menyembelih anak, awak ada anak orang sama disuruh ambo dapat perintah dari Tuhan. Lain bersedia, engkau wahai anakku, engkau perintah Tuhan disembelih. Paling-paling awak yang digorok pada anak wanita. Yo nak, didabir anak, yo daripada lama membunuh ambo menyembelih ambo lebih baik ambo menyembelih apa. Tetapi Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam dia bermusyawarah, rela disembelih lehernya terlebih dahulu. Itu menunjukkan kuatnya tauhid itu, bahwa kurban itu, hakikat kurban itu penyembelihan
kurban Idul Adha itu adalah melambangkan wujud bahwa cinta kita kepada Allah, penyembelihan hati kita, bahwa kita rela untuk Tuhan apapun yang kita lakukan. Dengan hakikat apa? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, inilah hakikatnya. Kemudian dalam sejarah Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal bapak tauhid. Bapak dia adalah bapak tauhid. Hal ini disibukkan, diirikan oleh para malaikat di aras. Kenapa ya Allah ya Rabb? Engkau memberi bapak tauhid sehingga di dalam tahiyat itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak. Ma asbabu, apa sebabnya? Nah, inilah yang diirikan oleh malaikat yang taat kepada Allah. Apa benar kehebatan Nabi Ibrahim itu sehingga digelari bapak tauhid? Maka seketika itu Nabi Ibrahim dikenal dengan pengembala sapinya yang begitu banyak, ribuan banyaknya, sehingga penjaga sapi-sapi itu, kambing-kambing itu, gembala-gembala dari Nabi Ibrahim itu adalah dileherkan. Ada ya, anjing itu leher emas permata, jadi leher emas permata. Jadi hakikatnya beliau kasih yaitu kalung yang terbuat dari emas. Anjing itu artinya adalah, maknanya adalah bahwa dunia itu adalah diuji oleh Allah berupa yaitu kalau tidak bisa bermanfaat dimanfaatkan, dia akan menjadi yang tidak baik bagi kita. Maka dikalungkan ke leher anjing itu. Jadi untuk menjaganya saja, bukan kambing Nabi Ibrahim itu ribuan banyaknya, gembalanya itu banyaknya, ribuan banyaknya. Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit, disuruh kambing gembalanya agak-agak selesai. Maka datang seseorang ketika itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, di kampung sebelah ada saudara kita yang tidak makan dan tidak minum. Maukah engkau memberi makanan, menyumbangkan sebagian dari kambing engkau yang sebesar tanah ini, yang sebesar negeri ini, yang ribuan begitu banyak? Wahai orang yang tidak mengenal, kira-kira begitu bahasanya Pak, engkau bisa memiliki apa setengah dari kekayaan ini dengan hakikat engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alanya baca dengan cepat, dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tadi di hari kiamat setengah dari kekayaan Ibrahim tanpa pikir panjang. Kemudian datang pula orang lagi compang-camping kepada Nabi Ibrahim pada hari kedua. Wahai Ibrahim, Nabiullah, apakah engkau bersedia menyingkapkan seluruh kambing dan kebun engkau ini adalah untukku, untuk kampung sebelah banyak yang tidak makan? Aku mau memberikan semuanya itu dengan syarat engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca nyajian itu. Kemudian yang terakhir datang lagi orang dalam biar Pak. Kekayaan Nabi Ibrahim datang lagi. Wahai Nabi Ibrahim, bapak tauhid, maukah engkau memberikan semua harta benda engkau demi kampung sebelah, karena banyak tidak makan, hidupnya susah. Wahai orang yang kuberikan, orang yang tidak ku tahu, andaikan engkau membaca kekuasaan Allah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka ambillah semua harta ini oleh engkau. Maka ketika itu dengan lancar membacakannya, dan setelah diambil, melaporlah seseorang itu kepada malaikat, kepada Allah. Kiranya malaikat yang menyamar, ya Allah, tidak salah engkau mengenal beliau adalah bapak tauhid, diuji dengan menyembelih anak engkau
karena beliau Pak tahu bahwa yang dia miliki akan rata dengan tanah, akan diambil oleh Allah seketika, bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu malaikat ingin mengembalikan semua harta emas dan permata yang dimiliki, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim kembali, yang telah diucapkan Nabi Ibrahim bahwa kalau bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia akan berikan semuanya. Apa jawaban Nabi Ibrahim kepada orang itu? Wahai seseorang, sesuatu yang terlontar bagimu, bahwa aku telah memberikan kepada seseorang berpantang bagiku, menjilat, memakan kembali air ludah yang telah kukeluarkan. Heran-heran. Kemudian baru seseorang yang menyamar tadi mengakui, sesungguhnya ana malaika, aku adalah malaikatnya Allah, sekarang ambillah harta itu. Tidak, wahai malaikatnya Allah, aku pantangan sesuatu yang telah kuberikan, walaupun siapapun yang telah kuberikan berucap olehku, aku ambil kembali. Nah, itu Pak, masyarakat ngomongnya, walau yang jika baca catat namuat sebagai ukir di dalam itu, tapi awak ada di berbanding. Nah, inilah pembelajaran bagi Nabi Ibrahim. Kalau terlintas di hati awak akan berubah, jadi kali hati itu Pak, Allah campur rasa begitu begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, oleh karena itu bagaimana solusinya? Mengadu malaikat kepada Allah. Ya Allah Rabb, aku malu dengan bapak tauhid tersebut. Mau dikemanakan harta yang telah dia berikan kepadaku untuk sekadar menguji keimanannya? Dia tidak mau lagi menerima. Aku malu menghadapnya. Tidak usah engkau berikan kepadanya kembali, karena aku maha kaya, kata Allah. Ista'adzana rabbukum la in syakartum wa in kafartum inna azabi lasadid. Ingatlah, kalau seseorang itu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Dan kalau dia kufur, azabnya maha pedih, kata Allah. Jadi tidak akan berkurang harta Ibrahim, karena dia memberikan hartanya walaupun seluruhnya. Kalau dia memberikan kepada seseorang dengan niat yang tulus dan ikhlas, tidak akan berkurang, malah bertambah, kata Allah. Jadi Allah ketengahi dari perselisihan Ibrahim dan Ismail, Ibrahim dan malaikat ini. Kemudian kemana harta itu dikembalikan lagi? Diberikan kepada orang-orang sebelah yang membutuhkan. Jadi sehingga Nabi Ibrahim digelar dengan Nabi Ulul Azmi. Apa arti Ulul Azmi? Nabi yang luar biasa, yang kesabarannya luar biasa dan disayangi oleh Allah SWT. Jadi banyak Nabi Ibrahim itu kelebihannya lupa. Kesabarannya telah diuji oleh para malaikat. Jadi apa nilai pahalanya bagi orang-orang yang berkorban? Keutamaannya lupa. Nilai pahalanya lupa. Walikulli syahratin hasanatin. Bagi orang-orang yang berkorban, setiap rambut dari helai daging korban itu terhitung sebagai nilai pahala. Pandai bara banyak itu dulu sapi dulu korban itu atau dan masuk tanduknya anggota tubuh itu banyaknya nilai ibadah korban. Oleh karena itu kurban itu adalah penyembelihan sifat-sifat apa gitu? Sifat sombong, sifat takabur, sifat iri hati, sifat yang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang tidak ikhlas. Apa hikmah dari kurban tersebut lagi Bapak? Di sana tertancap nilai moral, akhlak uluhiyah. Artinya akhlak berlaku moral, kepedulian, penyembelihan sifat-sifat, menyerahkan diri kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita berikan sesuatu itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang bahagiakan orang-orang yang susah daripada kita. Kemudian yang ketiga, terdapat pula di dalamnya sifat-sifat nilai-nilai tarbiyahul Islamiyah wa ukhuwatiyah. Artinya sifat-sifat persaudaraan yang mempersatukan umat Islam. Nah, di sana mempersatukan umat Islam. Wujud kepedulian yang kuat, persaudaraan, diri dan keluarga awak, yang biasanya awak
keluarga awak indah ada rasul di rasul. Di sana Allah tumbuhkan rasa-rasa kepedulian awak. Kemudian yang keempat lagi, di sana terdapat nilai-nilai tarbiyatu akhlakiyah. Nilai-nilai suatu akhlak, kedekatan kita rela untuk kepedulian terhadap sesama makhluk dan rela untuk mengorbankan hati dan nurani kita kepada Allah, menyampingkan sifat-sifat kekikiran awak. Di situ. Jadi sifat-sifat yang kikir dilatih dengan sifat berkorban untuk mendekatkan dengan diri kita kepada saudara kita, kepada sesama manusia. Nah, inilah hikmah dari kurban tersebut. Jadi apa arti hikmah? Hikmah itu adalah kelebihan yang luar biasa, kelebihan yang tersimpan di dalam korban pendekatan diri kepada Allah SWT. Dan penyembelihan korban ini, ibu bapak-bapak, Allah lakukan sekurang-kurangnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi bentuk-bentuk korban bagi manusia tersebut, makanya Allah perintahkan di dalam surat Al-Kautsar itu, Inna a'tayna al-Kautsar, bahwa sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Inna syani'aka wal abtar, bahwa sesungguhnya orang yang membenci itu terputus dari rahmat Allah. Nah, di sini tertuang bahwa ayat ketiga ini adalah supaya sifat benci awak kepada orang awak, kepada saudara-saudara awak hilang. Dengan masuk awak di masjid, begitu adalah merupakan dakwah kita, dakwah berhal bagi kita seorang manusia. Dakwah dengan perilaku kita supaya orang itu menaikkan ke masjid. Dan kita sebagai pengurus masjid juga harus melibatkan seseorang, baik pemuda dan pemudi kita. Kenapa pemuda-pemudi itu kalau umpama dia tidak ada pekerjaan, hanya malah sedih. Tapi kalau melibatkan dia dengan kegiatan masjid, sekurang-kurangnya mengumpulkan nasoy atau mengubah-ubah kulit, memperasi-perasian daging. Kalau kita libatkan dia dalam suatu pekerjaan, maka ada rasa kedekatannya dengan masjid. Inilah yang harus kita lakukan. Wal fatar bil fatar minal fatar jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang membersihkan dengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang dengan Allah, yang membantu agama Allah. Bahkan tugas kita pada penyembelihan kurban ini, mereka juga beraktivitas dan berkarya, tumbuh rasa sosialnya, rasa kepeduliannya terhadap sesama, rasa kerinduannya ke masjid. Jangan sampai tak dilibatkannya, Pak. Ikut lah namanya karajo, disukunannya baik. Kini tugas awak, kalau lah ada umpamanya anak muda, ada yang karajo, ingin namanya kumasaji, ingin menolong masjid. Aku nampaknya lajina sedikit tambah lajina. Hanya tambah dari muka dan dia sih hanya maksud tahanan. Dia mau ditunjukkan. Kalau salah ditunjukkan. Nah, inilah yang perlu di dalam hakikat penyembelihan kurban itu. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kemudian hikmah kurban itu supaya kita menyadari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bantu syukur aku apa Tuhan? Awak ada rasa supaya kedermawanan awak itu nampak. Sekali setahun awak kadang-kadang kan ada orang tua haji ke Makkah namun 5 kali, 10 kali Ustaz. Tapi Pak Pengurus apa ibu, tetapi dengan saudaranya tidak peduli dong. Ada seperti itu ke Makkah namun berulang-ulang. Tetapi kalau sosial untuk memberikan sesuatu orang-orang yang susah, tetangganya kadang-kadang buka susah, tidak makan, tidak minum, pilih kalian. Jadi namun 3 kali. Tetapi selagi ada saudaranya terkadangnya yang terlunta-lunta dan makan, itu adalah haji, maka terkinsir masuk
subur kurban. Ada tanya yo orangnya. Kemudian dia membawa uang untuk haji itu adalah hasil dari haram. Maka ini adalah hasil dari haji mabrur. Jadi untuk mencapai haji mabrur itu adalah sangat sulit. Jadi kurban itu juga menunjukkan bahwa Allah tidak memberatkan suatu beban kepada seseorang itu sesuai dengan usaha dan kesanggupannya. Nah, itu yang jawab Rasul berhaji. Dan sanggup awak umpamanya berkurban, sholat idul adha tidak bisa. Tidak bisa sanggup awak umpamanya kayak naik haji berkurban tidak bisa. Sekurang-kurangnya kalau orang yang beriman untuk mendapatkan ridho Allah itu dia hari kurban itu sekurang-kurangnya bayar raya sholat raya haji itu sekurang-kurangnya. Kalau adanya video sekurang-kurangnya berinfak kalau saja. Indah dia mampu awak bersedekah kalau saja. Tidak dia mampu awak jadi apa saja itu. Berkorban dua. Kurban itu adalah pendekatan diri awak kepada Allah, pendekatan diri kepada sesama untuk mewujudkan rasa sosial awak di kurban. Jadi kalau ada rasa sosial awak, orang saudara-saudara kita yang miskin, dia akan tumbuh sifat-sifat tercelahnya akan tertanam, hati penyakit, nak mencuri, kelaparan dia saudara-saudara kita miskin sementara kita mampu untuk memberi makan daripada nyoba cakap dari cacingnya lebih baik dia mencuri. Jangan seperti itu dengan saudara-saudara kita. Makanya hakikat kurban juga mengajarkan bagi kita yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Di dalam kehidupan ini ada 4 tiang yang harus bekerja sama. Yaitu kata Rasulullah qawamin dunya bi arba'atin asya. Tegak dan jayanya suatu kampung Jonagari itu ditunjang oleh sampai perkara. Kalau tidak kampungnya Nagari itu akan menjadi gelap dan gulita dan tidak tahu aturan agama, aturan menyembelih, aturan berkurban. Apakah 4 tiang itu? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Jadi para ulama inilah banyak senang, lah banyak ilah aku. Kalau tidak ada dari mana bisa siapa imam mereka. Kalau tidak wahobkan para ulama. Jadi kalau ada umpamanya kita yang berkaitan menjalankan kehidupan, yang berkaitan dengan syariat aturan agama, tidak ada tempat bertanya nanti. Kau bawa Ustaz kalau kulit sapiku, bawa Ustaz kulit korbanku. Kok di penjualan dia ada sampai katanya oleh Pak. Salah itu dalam menetapkan mengutamakan makanan yang tidak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ulama kosong di kampung di masjid abrar wa. Dari ini awak nambah sangkon betul mengorbitkan sekurang-kurangnya al-fatah warasatul ulama. Pemuda pewaris para ulama. Yang kedua, yang menegakkan kampungnya Nagari itu agar tidak terjadi pencurian dan pencopetan, hilang pompa, hilang ban motor, hilang sekalian hilang. Wajah hadir doanya orang miskin. Kalau orang miskin itu jangan sampai tanyanya, terutama saudara awak laki juga. Kadang-kadang kita peminta kurban sebagian ada kadang-kadang awak membagikan lagi kurban, tetapi awak hilang kurang yang sangat utuh yang harus kelaparan anak-anak masih kata lingkau. Satu rencana lagi kira lah lingkau rumah. Biasanya yang kita nonton, agar tidak ada yang sampai celah di telah hilang. Jangan ketika kita membagikan lagi kurban, hendaklah kita perhatikan betul, kita cek betul. Jangan sampai orang yang patut kita beri tidak dapat. Nanti ini akan jadi malapetaka dan keberkahan dan kurban tersebut. Yang ketiga, wa fawadil awliya, kedermawanan orang-orang kaya. Jadi kedermawanan orang kaya, sukses tidaknya kurban itu ya kedermawanan orang kaya, Pak. Kemampuannya, raja lain kayu. Tapi tidak perlu nanggung kurban yang
supaya tempat lain. Kan ada betul itu. Masa tidak kayak tempat itu. Sementara keluarga dan disikut dalam keadaan susah di Masjid Al-Quran. Tetapi kita baik berkorban ke Masjid Al-Hakim atau masjid yang paling rancak. Sementara di sini banyak yang membutuhkan. Makanya kurang utamanya apanya daftar-daftar peserta kurban. Sementara di tempat lain banyaknya sekolah situ. Jadi yang sebagusnya kita berkorban orang-orang kaya itu berkorban yang diberi kelebihan oleh Allah yang meninggalkan ini. Kalau ada masjid terdekat, keluarga terdekat, berkorbanlah ketika kita ke tempat kita terdekat dulu. Karena suatu saat hakikat kita bertetangga tuh Pak. Kalau sakit, kalau mana-mana Pak, tuh orang ada kedewan itu ngomong. Ya tak? Tak mungkin lo orang yang masjid hakim menolong awak. Kan ada orang sifatnya itu. Tinggal ada ke masjid Al-Quran. Tetapi ada bentuk bantuan sosialnya dia ke orang lain aja. Nanti kalau ada peristiwa yang menyayangkan hati, kok meninggal, kok sakit, kok hanya libatkan, dia minumnya duit, dia masjid Al-Quran. Banyak orang itu Pak. Cikir mudah-mudahan tak ada di sini. Oleh karena itu, lewat orang ini kita adalah umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Bahwa sesungguhnya azab Allah itu awak seorang mukmin itu bagikan tangan kanan dia tangan kiri. Tangan kanan dia tangan kiri itu Bapak. Kalau tangan kanan itu tangan kiri bagian menteri perkotoran. Sekalian yang kumuh-kumuhnya bersih. Tetapi tangan kanan ini tidak pernah melupakan tangan kiri kalau dapat rezeki yang banyak, dapat apinya merah, hanya yang menerima. Tidak pernah melupakan tangan kiri. Ya, kami sebelah kiri gua. Kamu yang pakai emas kasih biar sisa. Diletakkan di situ Pak. Lalu yang tangan kiri mau kasih tangan kanan. Nah, anggota tubuh awak bisa awak memberi pelajaran untuk kebaikan. Yang sama di saat taringko kanan, dia taringko kiri Pak. Taringko kiri kata rata, taringko kanan ingin bekerja sama yang menolongkan, taringko kiri itu lari dong. Tangan kanan, taringko kanan sakit, taringko kiri, nolong taringko kanan lari dong. Ingin bekerja sama, tetapi lari candir. Jangan sifat telinga kanan di tangan kiri kita pakai, tetapi kerjasama kita seperti tangan kanan dan tangan kiri. Apa sebabnya? Kata Allah, kalau kita tidak bekerja sama dalam kebaikan, maka tunggulah azab Allah. Kenapa? Karena saudara kita yang miskin tambah melarat, saudara anak-anak kita ada yang harus butuh pendidikan yang harus kita persamakan pendidikannya berlanjut atau taknya memberikan jangkauannya untuk mengejar pesantren, tapi kemampuan ekonominya lemah. Itulah kita kedermawanan orang kaya yang harus menolong. Nah, disinilah kita kehidupan hakikat kurban balik sama itu dengan sama hijau ibu bapak-bapak. Kemudian yang keempat, wa adlul umawah, keadilan antara pemimpin. Jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin rumah adat, pemimpin rumah masjid, pemimpin rumah sekolah, pemimpin rumah tangga, pemimpin sekalian pemimpin. Kalau membagi lagi korban tu ya ratu tanya, jangan tangan kok keluarga awak namanya awak batu pemimpin sampai selesai kan dia itu ya Pak. Ikut nasabalah ko, jadi saja. Kok dapat salam sampai dinikmati sakit sampai selesai. Nah, karena yang kita korbankan ini adalah dari titipan saudara-saudara kita. Jadi jangan kita sia-siakan titipan dari saudara kita. Kita adalah sebagai penyelenggara. Jadi hikmah dari Idul Adha itu kita simpulkan begitu, Bapak-bapak rahimahullah. Apa hikmahnya? Yang pertama, mendidik kita agar selalu bekerja sama.
Barik sampai duduk dengan sang ibu. Yang kedua, hikmahnya adalah lebih baik kita simpan untuk awak mengingat sejarah Nabi Ibrahim bahwa beliau bertauhid kepada Allah, bahwa semua yang dititipkan harta semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga, bahwa korban itu adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan kita, sifat-sifat ketidakpedulian kita pada saudara awak, supaya awak mencarikan saudara awak kanan kiri awak, supaya tahu saudara awak yang tak pernah menginjak daging kurban, dengan mudah-mudahan dengan kurban bapak-bapak ibu-ibu itu menjadi pahala yang besar, mereka bersenang hati. Karena pahala dari kurban itu setiap bulunya dan setiap anggota tubuhnya itu terhitung sebagai pahala yang terbaik di sisi Allah SWT yang akan kita terima. Kemudian yang keempat, di dalam hikmah Idul Adha itu juga terdapat bahwa nilai-nilai wujud daripada penyembelihan, bahwa penyerahan diri kita kepada Allah, menyerahkan harta kita untuk di jalan Allah sebagai tabungan akhirat awak, sebagai bahwa awak ditanamkan dalam hati awak untuk semua yang akan ada yang kita miliki itu tidak semuanya akan selamanya kita bawa dan akan kita kembalikan kepada Allah. Sebelum dikembalikan kepada Allah, jadikan semuanya menjadi tabungan akhirat di dalam Allah supaya kita dan abadi. Kemudian yang kelima, dari hikmah Idul Adha tersebut supaya kita peduli dengan rumahnya Allah, peduli awak dengan masjidnya Allah, peduli awak dengan agamanya Allah, peduli awak dengan saudara-saudara awak. Jangan kita hilangkan sifat sombong dan takabur. Nah, inilah dari beberapa hikmah dari keutamaan Idul Adha tersebut, bapak-bapak ibu. Sampai situ ada tanya bukan? Ibu, ada yang kamu tanya ibu apa? Bau duit ibu bapak lah. Bapak ada tanya bang? Bapak ada paham sampai bang. Ibu bapak-bapak, rahimahullah, ada yang tanya. Jadi hakikat korban dan makna keutamaan korban itu adalah mewujudkan kita untuk selalu bekerja sama, saling peduli dengan saudara kita, dan mewujudkan penyembelihan sifat-sifat sombong dan takbur, sifat kehewanan itu. Sifat kehewanan hanya nak peduli itu. Contohnya harimau yang kadang amalnya makan kan. Siapa yang ada anak harimau sih? Sifat-sifat yang itu yang harus disembelih di rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari yang singkat ini bermakna dan dapat diresapi sebagai pembelajaran persiapan untuk motivasi kita untuk berkorban di jalan Allah SWT. Alhamdulillah tanpa ada bersyukur kita mati ridho yang maha meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.